Selamat pagi anak-anak yang terkasih semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bapak harapkan kalian berada dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu dengan muatan bahasa Indonesia mengenai ya, kita akan membahas yaitu materi tentang laporan hasil wawancara ya. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu wawancara ya, kemudian apa saja yang dilakukan dalam wawancara, dan hari ini kita akan membahas secara khusus atau laporan hasil wawancara. Nah, di materi kali ini kalian silahkan ya, kalian catat hasilnya di buku catatan atau pembelajaran pada pagi hari ini di buku catatan, sehingga nanti kalian boleh nanti menjawab soal latihan yang Bapak Guru berikan di Google Classroom atau Google Form ya, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini boleh kalian pahami lebih baik lagi. Baik anak-anak, sebelum kalian belajar alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Baik anak-anak, langsung saja ya ke video pembelajarannya, dan simaklah video pembelajaran berikut ini. Nah, masih ingatkah kalian apa itu narasumber dalam wawancara? Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan ya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut ya. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik ya. Kemudian memahami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut ya. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terlebih dahulu ya. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, perlu kalian ingat saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung ya. Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Selanjutnya yaitu pengelompokan pertanyaan wawancara ya. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan yang umum hingga pertanyaan yang khusus ya. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Nah, berikutnya langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Pertama, harus menentukan topik ya. Yang kedua, menentukan narasumber. Ketiga, membuat rancangan daftar pertanyaan dan pertanyaan umum hingga ke pertanyaan yang khusus agar informasi yang diperoleh secara rinci ya. Keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang kelima, menulis daftar pertanyaan pada buku dengan rapi ya. Dan yang terakhir, kita bisa berlatih wawancara terlebih dahulu ya. Nah, berikut ini merupakan contoh daftar pertanyaan ya, dengan topik budaya hewan penyu ya. Daftar pertanyaannya yang bisa kita buat yaitu ya, kalian bisa baca sendiri ya, dari mulai nomor 1 sampai nomor 6 ini merupakan contoh daftar pertanyaan sesuai dengan topik yaitu budaya atau budidaya hewan penyu ya. Nah, apa saja yang menyangkut dengan budidaya hewan penyu itu kita masukkan ke daftar pertanyaan ya, dengan kata tanya yang tadi kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang laporan wawancara.
Nah, semua informasi yang kita dapatkan sebaiknya jangan cuma kita ingat ya, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh ya. Selanjutnya yaitu laporan wawancara memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Kalian dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut ya. Yang kedua, pada tujuan. Nah, di sini kalian dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang ketiga, topik wawancara. Yang isinya kalian dapat menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Yang keempat, narasumber, nama narasumber ya. Kalian dapat menuliskan identitas narasumber yang kalian wawancarai ya. Kemudian selanjutnya yaitu pewawancara. Kalian dapat menuliskan nama kalian sebagai pewawancara. Kemudian yang keenam, waktu dan tempat kegiatan. Kalian dapat menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, hasil wawancara. Kalian dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu kesimpulan ya. Kalian dapat menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan ya selama wawancara. Nah, berikut ini merupakan contoh anak-anak format menulis laporan hasil wawancara ya. Bisa kalian pelajari ya dan cermati hasil laporan ini. Seperti ini bentuknya, formatnya ya. Ya, sudah dijelaskan ya mengenai latar belakang, maksud, tujuan, topik wawancara, waktu, hasil laporan sampai dengan kesimpulan. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak dalam menuliskan hasil wawancara ya, membuat laporan. Oleh sebab itu kalian pelajari dengan baik ya, dan Bapak harapkan kalian menjawab soal yang Bapak berikan atau soal latihan yang Bapak berikan pada Google Form yang ada pada tugas kelas kalian dengan baik. Baik, sampai jumpa ya pada pembelajaran selanjutnya atau video pembelajaran selanjutnya ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, ikuti protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa ya, salam.